Hai minasan, ohayou gozaimasu. Untuk video ini akan dijelaskan Marugoto Web ya, Japanese e-learning Marugoto, topik 5 ya. Pembahasan bab 9 dan bab 10 ya. Di bab 9 ini ada 3 bumpo ya. Oke, kita langsung masuk aja pada bumpo yang pertama. Yasumi wa Mekisiko ni kaete imashita. Yasumi wa pada liburan ya, pada hari libur. Ini bukan hari libur ya, bukan semata-mata hari libur gitu maksudnya. Ada libur panjang ini kayak Natsu Yasumi, Fuyu Yasumi atau Golden Week ya. Meksiko ni kaete imashita ya. Saya pulang ke Meksiko ya. Kalau di Minasatu kan kita cukup menyatakannya Meksiko kaerimashita ya. Kalau ini dengan tei masta ya. Kalau kalau masta ya itu perbuatan yang telah lampau, yang telah dilalui, yang telah dilakukan ya. Kalau kata kerja tei masta ini kakono aruki kang o do sugoshitaka yutoki ni digunakan untuk menyatakan ya bagaimana cara kita ya melewati suatu waktu ya pada masa lampau. Misalkan ya, kan kalau ini pulang ya, pulang ke Meksiko. Jadi ketika liburan itu ya di Kako di masa lalunya ini ya, di periode sebelumnya atau waktu sebelumnya ini ya, dia pulang ke Meksiko ya untuk melewati waktu liburannya gitu. TI Master itu seperti itu ya. Digunakan ya pada saat untuk menyatakan ya bagaimana caranya kita melalui suatu waktu ya, kurun waktu tertentu ya di masa lampau. Misalkan saya dulu kerja di Jepang, misalkan ya, saya dulu kerja di Jepang, itu dinyatakannya lebih pas ya hataraite imashita. Nah, ya kan do sugoshitaka ya. Jadi bagaimana saya melewati waktu dulu saya ya, misalkan dari 2011 sampai 2014 ya. Itu di Jepang hataraite imashita. Itu lebih pas. Bukan berarti salah ya hataraki masta, enggak ya. Ini kan levelnya kita naik lagi seperti itu ya. Misalkan minasang kemarin ya waktu di rumah ngapain? Ya benkyo shitei masta seperti itu ya. Jadi ngelewatin waktu masa pandemi ya. Itu minasang ngapain ya kan, belajar ya benkyo shitei masta seperti itu ya. Persamaannya dengan masta sama-sama lampau, hanya saja kalau TI masta ya ini ada suatu aktivitas yang dilalui pada waktu tersebut ya, pada waktu lampau tersebut. Oke ya, kata kerja TI masta. Ya, kata kerja bentuk TI masta, kata kerja bentuk T ini sudah dipelajari di bab 14. Oke. Kita baca contoh kalimatnya. Osogatsu no yasumi wa Hongkong ni ryoko ni ite imashita. Osogatsu no yasumi wa liburan tahun baru Hongkong ni ryoko ni ite imashita. Saya pergi untuk bertamasya ya, untuk travel ke Hong Kong. Ya, jadi dia melalui apa liburan tahun barunya ya, dia bertamasya atau ryoko kemana, ke Hong Kong seperti itu. Oke, yang kedua A sama B lagi ngobrol. Nenmatsu nenshi no yasumi wa doshite imashita ka? Doshite imashita ka? Yubinkyoku de arbaito o shite imashita ya, oke. Nenmatsu nenshi, nenmatsu akhir tahun, nenshi ya awal tahun. No yasumi, jadi liburan. Ini liburan ini ya, liburan akhir dan awal tahun gitu ya. Kalau di Jepang ini disebutnya Fuyu Yasumi ya, karena kan bertepatan dengan musim dingin ya. Nenmatsu nenshi no yasumi wa doshite imashita ka? Ya, liburan akhir dan awal tahun kamu ngapain ya? Kamu ngapain aja? Apa yang kamu lakukan ya? Yubinkyoku de arbaito o shite imashita. Ya, saya kerja part time ya. Di mana? Di kantor pos seperti itu ya. Shite imashita. Jadi selama periode ini ya, selama liburan akhir dan awal tahun atau disebutnya dengan Fuyuyasumi, liburan musim dingin ya, dia menghabiskan waktunya untuk arbaito di Yubinkyoku atau di kantor pos seperti itu minasang ya. Oke, nomor 3 contohnya Fuyu Yasumi wa Uchide goro-goro shite imashita. Fuyu Yasumi wa liburan musim dingin Uchide goro-goro shite imashita ya. Jadi dia goro-goro shite imashita tuh
ya cuman di rumah gitu ya, selonjoran, nonton TV, main game gitu ya. Itu goro-goro suru tuh seperti itu ya. Uchi de goro-goro shiteimashita ya. Ya bisa disebut mungkin ya kayak bermalas-malasan gitu ya di rumah seperti itu. Desu ka? Oke. Kino zuto ie de yasundeimashita, yasundeimashita. Ya, kenapa yasundeimasalah? Kalau yasundeimas ini harus ada ima ya keterangannya, bukan kino. Ya, ini yasundeimashita. Ya, yasundeimashita seharusnya apa? Teimashita sama halnya dengan masta ya. Keterangan waktunya lampau. Kino, sengsu, senggetsu, ya, kyoneng dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu minasang ya. Oke, kalau ada yang ingin tanyakan silahkan tanyakan di grup, boleh japri. Oke ya. Berikutnya kita bahas ke bumpo yang kedua di bab 9 ini. Oke. Sekarang kita masuk bumpo kedua ya. Kita baca dulu kalimatnya. Oyani aete yokata des. Tomodachi ni aenakute zangneng desta. Ya. Oyani aete yokata des ya. Saya merasa berbahagia, merasa bersyukur. Kenapa? Karena saya dapat bertemu dengan orang tua. Tomodachi ni aenakute zangneng desta. Saya merasakan ya ada hal yang disayangkan ya. Kenapa? Karena tidak bisa bertemu dengan teman. Ya. Ini ada dua bentuk. Pertama bentuk kanokei bab 28 ya. Aemas ya. Ini positif negatif diubah ke dalam bentuk T ya. Jadi pertama ada bentuk kanokei baik positif atau negatif. Ini positif, ini negatif ya. Dimana si kanokeinya ini diubah ke dalam bentuk T ya. Tujuannya apa? Nah ya. Doshite sono kimochi ni nataka ryu o yutoki ni sukau. Digunakan pada saat menyatakan alasan ya. Kenapa hal tersebut ya, perasaan tersebut menjadi demikian. Ya intinya sih alasan ya. Untuk menyatakan alasan seperti kara atau node ya. Hanya saja kalau bentuk T ini, T atau D ya, ini udah dipelajari di Minano Nihongo 2 ya. Minano Nihongo 2 babnya saya lupa. Bab 40-an deh kalau nggak salah ya. Jisingde seperti itu ya. Jisingde biruga atau remasta seperti itu ya. Ini halnya lebih ke alamiah ya, lebih ke alami. Ya kan kalau kita bertemu dengan orang tua kan, apalagi kalau minasang nanti bekerja di Jepang, udah lama nggak ketemu sama orang tua, tiba-tiba ketemu atau misalkan orang tuanya ada kesempatan pergi ke Jepang gitu kan ya. Oyani ayete yo kata des ya. Saya merasa bersyukur dapat bertemu dengan orang tua. Itu lebih ke shizen, ke natural. Ya, kalau kara sama node ya, karena juga artinya ya, itu bedanya. Kalau kara itu lebih subjektif, tapi kalau node itu lebih objektif gitu ya. Iya kah? Saya bagaimana cara membedakannya ketiga itu ya? Kalau di sini ya, kalau apa namanya? Kalau di bumpo atau misalkan di ujian ya kita ikutin bumponya, pola kalimatnya. Tapi kalau di percakapan ya minasang ya, kalau minasang bingung sih pakai aja kalau menurut saya gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan kita terbentur dengan pola kalimat lagi ngobrol itu kurang enak nantinya ke minasangnya ya. Oke. Nanti juga minasang apa ya, ngerasa sendirilah kapan pola kalimat ini digunakan, kapan pola kalimat ini digunakan, itu pasti minasang punya ukurannya tersendiri seperti itu ya. Oke. Oke ya, ini tadi udah dibacakan, berikutnya ini ada rumusnya. Kanoke ya, kanoke ya, kata kerja rare atau rare nakute ya. Kanoke kan rare mas ya, bentuk emas, rare mas gitu kan ya. Ikemas, taberaremas ya. Ini udah dipelajari ya. Ini diubah ke bentuk T ya, baik positif atau negatifnya. Kalau positif T, kalau negatif nakute ya. Doste sono kimochi ni nataka ryu o yutoki ni tsukau, digunakan untuk menyatakan ya, menyatakan apa alasan ya kenapa perasaan tersebut menjadi demikian ya. Oke. Ini rumusnya lagi, kata kerja bentuk T ya. Dari mana ini dari bentuk kanoke ya, kata kerja bentuk kanoke diubah ke dalam bentuk T ya, diikuti S sentence, ini kalimat kedua ini kimochi menyatakan perasaan ya, seperti yokata, zangneng desta, komarimas ya, dan yang lainnya ya. Kalau negatifnya kata kerja bentuk kanoke ya, negatifnya na ya,
i-nya dihilangkan tambah kute, diikuti kalimat yang menyatakan perasaan. Kanokei tekei, aemas aete ya, aemaseng aenai aena kute ya. Di contohnya. Oke. Contoh kalimatnya, naga yasumi wa yukuri sukinakoto ga dekite uresi des. Ya, lihat ini. Kalimat yang ya setelah koma ini ya atau sebelum titik ini ya menyatakan perasaan. Naga yasumi wa yukuri sukinakoto ga dekite uresi des ya. Libur panjang ya. Saya dapat melakukan hal yang ya, apa? Saya dapat melakukan hal yang saya sukai ya dengan yukuri ya, dengan baik, dengan tenang, dengan maksimal gitu ya. Uresi des, saya merasa senang. Orang ini merasa senang karena ketika bukan musim ya, ketika libur panjang ya, dia dapat melakukan hal yang ia senangi ya, tanpa terganggu. Makanya di sini ada yukuri ya, seperti itu ya. Kalimat kimochinya perasaannya ini uresi des. Oke. Berikutnya Fuyu Yasumi wa Hisashiburi ni kunini kaerarete yokata des. Ya, liburan musim dingin ya. Hisashiburi ya. Hisashiburi ni kunini kaerarete dapat pulang ke negara ya. Hisashiburi dengan jangka waktu yang cukup lama. Di sini maksudnya Hisashiburinya ini saya udah nggak pulang nih ke Indonesia 10 tahun. Nah, ini dinyatakannya Hisashiburi ni kunini kaerarete ya yokata des ya. Oke, kalimat perasaannya yokata, dia merasa bersyukur. Oke ya. Berikutnya, Kurismas konsato no chiketo ga uri kirede kaenakute zangen des. Kurismasu konsato no chiketo ga uri kirede kaenakute zangen des. Ya, sayang sekali karena apa? Kenapa dia sayang sekali? Ada hal yang disayangkan. Karena dia tidak bisa membeli ya tiket ya konser Natal karena habis terjual ya. Telat dia belinya. Kazede patini sangka dekinakute zangneng desta. Kazede patini sangka dekinakute zangneng desta ya. Oke. Zangneng desta ya, saya ada hal yang disayangkan. Kenapa? Saya tidak dapat mengikuti pesta karena kaze masuk angin ya. So yukoto desu ne. Ya, di sini sih kalau Minasang masuk ke web ini ya, di sini ada tambahan contoh kalimatnya ya. Oshirono nakaga miraremasu. Ya kan ini bentuk kanoke juga. Ya, Pauro-san wa nihongo ga hanasemasu. Diklik aja ini. Atau michi ni mayote komarimasu. Nah, ya. Nah, ini oke, ini yang kita fokus ke yang ketiga ini, kalimat ketiga ya. Kalau yang kedua ini kanoke ya. Yang ketiga ini sama halnya seperti ini. Ya, bentuk T alasan. Hanya saja kalau ini Michini Mayote Michini Mayote okuremas ya. Ya, saya terlambat ya dikarenakan saya nyasar ya. Kalau di sini ya sama bentuk T alasan, hanya saja tidak menggunakan kanoke ya. Bisa diklik mungkin. Oh, nggak bisa ternyata ya. Oke, kita masuk ke ceknya coba ya. Takusang no tomodachi ni aete aenakute uresi kata des. Lihat di sini. Kalau misalkan di sini kesannya positif ya, di sininya pasti positif. Uresi kan positif. Kalau zangneng kan nuansanya negatif gitu ya. Nah, ini aete. Nah, ya. Ini bisa dikira-kira juga, bukan dikira-kira ya. Maksudnya Minasang difikirkan nyambung gak nih ya. Kalau misalkan saya dapat bertemu jadinya senang atau nggak senang gitu ya. So yukoto desu ne. Oke, Minasang ya, ini bumpo kedua ya. Berikutnya kita akan bahas bumpo ketiga di bab 9 ini. Oke, berikutnya ini topik kelima bab 9. Kotoshi wa yasumi ga mika shika arimasen deshita. Watashi no yasumi wa mika dake deshita. Ya, di sini ada shika maseng, shika kata benda shika maseng atau kata benda dake des ya. Kayak ini artinya sama-sama hanya. Sama-sama hanya. Oke ya. Kalau di sini ya, oke, penjelasannya Rio ya hang iga kagirarete iru koto o kyocho suruto kini suka digunakan pada saat memperkuat ya. Ada hal yang membatasi baik dari hang i luas atau rio ya jumlahnya ya.
Oke ya, minasang di sini ada Shika, Maseng sama Dake ya. Oke. Artinya sama-sama hanya. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau Shika ini pasti diikuti Maseng. Kalau Dake di belakangnya des ya. Ataupun desnya nggak ada jadi Futsuke seperti itu ya. Atau jadi da gitu ya. Oke. Ya. Cukup ya, artinya sama-sama cukup. Hanya saja kalau ke nuansanya Shika Maseng ini ya lebih nuansanya ini sesuatu tersebut ada ya, bukan berarti tidak ada ya karena maseng gitu ya. Hanya saja kita tidak puas gitu ya. Kayak ini, Kotoshi wa Yasumi ga Mika shika arimasen deshita. Kotoshi tahun ini Yasumi libur ya hanya ada 3 hari. Bayangin setahun libur cuma 3 hari. Zangyo terus kaya. Ya, tapi lihat di sini libur 3 hari dalam setahun coba, ya kan? Ya di sini bukan berarti tidak ada libur, ada kan? Shika arimaseng desta, ya. Mika shika arimaseng desta, hanya libur 3 hari. Tapi coba kita pikirkan ya, kita setahun libur 3 hari, cukup tidak? Tidak cukup, makanya itu ya, tidak puas. Kalau yang ini, watashi no yasumi wa Mika dake desta, ya. Libur saya, nah ya, dalam seminggu mungkin ya, hanya 3 hari. Ya mungkin dia pengen seminggu nggak kerja ya. Oke. Di sini dake kalau dake ya itu cukup lah, lebih ke cukup gitu, pas gitu ya, nggak kurang nggak lebih ya, cukup gitu ya, seperti itu. Kalau melihat nuansanya ya. Oke, kita masuk ke pola kalimatnya kata benda Shika Maseng. Ini kata kerja Maseng ya, harus ada kata kerjanya. Kalau kata benda dake ini nggak boleh pakai Maseng ya, ini nggak ada. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. Rebung. Kurismasu ni purezento o hitotsu shika moraimasen deshita. Kurismasu ni pada Natal purezento o hitotsu shika moraimasen deshita. Saya hanya mendapatkan satu hadiah. Coba. Ketika Natal atau ketika Lebaran, ketika Imlek saya cuma dapat satu hadiah, satu angpau. Ya kan? Ya ada tapi nggak cukup gitu ya kan? Nggak puas desne. Oke ya. Berikutnya. Kyoneng watashi wa ichinichi dake shigoto o yasumimashita. Kyoneng, ya, tahun kemarin. Watashi wa saya ichinichi dake shigoto o yasumimashita. Ya, saya hanya ngambil cuti 1 hari. Ya, cukuplah cuma 1 hari gitu ya. Saya hanya ngambil 1 hari gitu. Ya. Berikutnya, hikoki no chiketo mo kaimashita ka? Iye takai. Chiketo shika nakata no de kaimasen deshita. Oke ya, perhatikan baik-baik. Hikoki no chiketo mau kaimashita ka? Apakah kamu udah membeli tiket pesawat? Iye, belum. Takai chiket shika nakata no de ya. Tiket shika nakata ya. Hanya ada tiket yang mahal. Ya, di sini kan kita tidak merasa puas gitu. Ada tiketnya, hanya saja semuanya mahal gitu ya. Jadi saya kaimasen deshita, saya tidak membelinya. Seperti itu ya. Kayak hati-hati si kamaseng ini ya, artinya bukan benar-benar negatif ya. Jadi si nakata itu kan nggak ada hanya saja ya tidak puas, tidak merasa disenangkan atau merasa ya mungkin merasa sedikit dirugikan gitu ya. So koto desu ne. Oke, masuk ke sini sensu wa isogashi kata node karena minggu kemarin saya isogashi ya, sibuk. Nichiyobi shika yasumimasen deshita. Ya kalau dilihat shika dake, kalau dake nggak mungkin di belakangnya ada kata kerja. Ya, dake deshita oke. Ya, kalau shika ini yasumimasen deshita seperti itu. Hai, so koto desu ne minasang. Oke, silakan dicatat, dirangkum ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, minasang, lanjut ke video berikutnya. Topik kelima bab 10 ya, video berikutnya.